Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ngra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang bab duniawi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Sebenarnya di muka bumi ini ada dua wali jin yang memang menguasai seluruh muka bumi ini. Beliau bernama Syekh Aba Yusuf dan Syekh Haniman Bastari. Untuk kedua wali jin yang disebut dengan Syekh Aba Yusuf dan Syekh Haniman Bastari, beliau diciptakan oleh Allah dari cahaya atau api yang berwarna kuning. Untuk Syekh Aba Yusuf menikah dengan jin yang ada di Baghdad yang bernama Sayyidah Siti Haushi. Nah, di sini kalau untuk Syekh Aba Yusuf, kisahnya itu bahwa beliau itu bisa memberikan rezeki kepada manusia yang mau bersahabat dengan dirinya, asalkan dengan satu syarat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah tanpa putus. Nah, Syekh Aba Yusuf diberikan tugas oleh Allah untuk bisa membantu sesama makhluk yang Allah ciptakan, yaitu manusia. Manusia dan jin sebenarnya tidak jauh beda, mempunyai hawa nafsu, mempunyai pemikiran, mempunyai juga keinginan untuk makan. Tetapi makanan manusia dan makanan jin itu berbeda. Kalau manusia itu kan makanannya itu nasi, ya, lauk pauk. Kalau jin itu makanannya adalah tulang. Salah satunya itu. Nah, Syekh Aba Yusuf ditugaskan oleh Allah dengan ada cara tawasul Syekh Aba Yusuf, ya. Siapapun manusia yang memang sudah mentok dan darurat tidak bisa berikhtiar secara lahiriah, bisa mengambil tawasul Syekh Aba Yusuf sesuai yang ada di dalam kitab Miftahul Aliyah, yaitu dengan kita mengamalkan tawasul Syekh Aba Yusuf, insya Allah dengan izin Allah, jikalau orang itu khusyuk mengamalkannya, akan mendapatkan hasil yang setimpal untuk urusan masalah perezekian. Nah, sahabat IMP, ada yang lebih istimewa lagi. Masih banyak lagi bab-bab duniawi yang memang tertulis di dalam kitab, dan itu pun tidak melenceng dari aturan agama. Karena kitab itu sebagian itu rangkuman dari Al-Quran. Salah satunya adalah kitab Mafatihul Aliyah. Itu karangan dari Ahmad Ar-Razi. Ahmad Ar-Razi itu adalah imam, ya, bisa dikatakan imam atau musafir yang ketika itu dia berjalan dan juga memohon kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah dan juga untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga atas izin Allah. Akhirnya Ar-Razi itu bisa dikatakan itu lebih ke musafir, ya, mempelajari kitab tafsir Al-Kasyaf. Nah, disitulah Ar-Razi menemukan ide-ide menarik di dalam kitab Al-Kasyaf itu, dan dirangkumlah oleh Ar-Razi menjadi kitab Mafatihul Aliyah. Dan ternyata di dalam kitab Mafatihul Aliyah itu ada tawasul-tawasul yang memang untuk mendatangkan rezeki secara batiniah, dan hasilnya bisa halal dan barokah. Salah satunya yang menjadi andalan di dalam kitab Mafatihul Aliyah itu adalah tawasul Syekh Aba Yusuf. Tawasul Syekh Aba Yusuf itu bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga berupa emas ataupun uang tunai. Dan itu nilainya luar biasa, ya, sangat banyak sekali. Tetapi itu pun juga kalau misalkan seseorang yang memang bersungguh-sungguh untuk melakukan tawasul itu, insya Allah akan ada ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara untuk melakukan tawasul Syekh Aba Yusuf yaitu sebelumnya kita harus memperbanyak istighfar dulu, ya, membersihkan hati dan pikiran dari hal yang negatif. Dan dimulai dari hari Sabtu. Kenapa harus dimulai dari hari Sabtu? Karena tawasul Syekh Aba Yusuf itu bisa dikatakan yang paling kuat di antara tawasul yang lainnya untuk bab duniawi. Itu puasanya 5 hari untuk tawasul Syekh Aba Yusuf. Puasa 5 hari, tetapi 5 hari itu bukan puasa biasa. 5 hari itu adalah puasa mutih berturut-turut. Dan amalannya itu di saat setelah badak maghrib membacakan surat Al-Jin sebanyak 9 kali.
Setelah membacakan surat Al-Jin 9 kali, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah 7.999 kali. Dan insya Allah itu di hari terakhir akan ada keajaiban-keajaiban. Keajaibannya itu akan mendengarkan suara yang sangat menggema muncul di hadapan kita. Tetapi kita gak usah takut, karena itu tandanya Syekh Abah Yusuf datang menghampiri kita dan akan menanyakan apa keperluan kita. Ya sahabat IMP, pokoknya dalam menjalankan tawasul apapun yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Mafatihul Aliyah, itu syaratnya kita harus bersih dari najis ya, dari kotoran. Kita harus rutin untuk mandi, membersihkan diri, juga harus berpakaian yang rapih. Kalau untuk warna sih bebas, tetapi kita harus wangi, memakai parfum yang memang non-alkohol. Nah, sebelum melakukan itu kita juga harus meminta maaf dan meminta doa restu kepada kedua orang tua. Dan untuk yang udah berpasangan itu harus meminta doa restu kepada pasangannya. Kalau istri yang menjalankan berarti minta restu kepada suami. Kalau suami yang menjalankan berarti minta restu kepada istri. Dan di situ kita juga harus beristighfar dulu, memohon ampun kepada Allah ya. Jadi di saat kita mengerjakan itu harus benar-benar fokus, bulat, tekadkan hati tanpa ada pikiran apapun. Jadi lillahi ta'ala aja, pasrah kepada Allah sambil mengamalkan tawasul-tawasul tersebut. Insya Allah seandainya tidak berhasil pun juga itu akan mendapatkan barokah dari amalan yang kita amalkan. Kalau tidak ada hasilnya rezeki, berarti ilmu yang akan kita dapat. Ya sahabat IMP, jadi sebenarnya kita itu dalam menjalankan ibadah, terutama sholat yang 5 waktu ya, itu kita harus benar dulu dalam berwudu. Jadi kita tuh harus tertib dalam berwudu, jangan sampai wudu kita nggak tertib. Kalau misalkan wudu kita nggak tertib, sholatnya pun juga bisa dikatakan kurang tertib. Tetapi kalau kita wudunya benar, tertib, itu sholatnya akan bagus dan juga akan tertib juga. Nah, dalam ijabah dalam melakukan sesuatu itu ada ijabahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ijabah itu kita harus benar-benar melakukan salat yang 5 waktu, dan doanya itu kita harus benar-benar fokus kepada Allah meminta, dan jangan sampai kita bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada aral di dalam diri ketika doa kita belum diijabah oleh Allah, karena setiap doa pasti akan ada ijabahnya Allah, tetapi ada yang langsung dan ada juga yang ditangguhkan. Jadi dalam melakukan ikhtiar lahir atau ikhtiar batin perlu kesabaran, tawakal, dan ikhlas agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan ijabahnya dari Allah. Ijabah dari Allah itu bisa kita lakukan dengan sholat yang benar dan berdoa yang khusyuk, meminta kepada Allah jangan sampai bosan-bosan. Yang dinamakan khusyuk itu kita harus benar-benar mengosongkan hati dan pikiran kita ketika sholat. Jadi di saat kita mau sholat itu kita harus benar-benar mengosongkan dulu hati dan pikiran sampai kita selesai sholat dan berdoa. Disitulah insya Allah doa kita akan sampai dan juga akan mendapatkan ijabah dari Allah tidak akan lama lagi. Karena di saat kita mengosongkan hati dan pikiran, di saat kita mulai Allahu Akbar, itu di dalam hati kita harus terus-menerus menyebut nama Allah, 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 dan Allah. Di samping lisan kita membacakan takbiratul ihram, membacakan surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya, tetapi di dalam hati kita jangan pernah lepas dengan menyebut nama Allah. Bisa dikatakan itu zikrullah ya. Insya Allah itu yang dinamakan khusyuk atau bisa dikatakan fokus. Dan siapapun yang sudah melaksanakan amalan-amalan dalam tawasul yang ada di dalam kitab Mafatihul Aliyah, kita harus benar-benar bersabar ya. Sebelum kita mendapatkan hasil yang maksimal ataupun kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal dalam pekerjaan tersebut, itu pasti akan berat ujiannya. Akan berat ujiannya seperti hinaan, cemoohan, dan juga amarah dari orang lain. Nah, di situ kita harus benar-benar sabar. Jangan sampai siapapun yang marah kepada kita, yang menghina kita, yang mencemooh kita, jangan sampai kita ladeni. Jadi kita di situ harus benar-benar pasrah kepada Allah, sabar, tawakal, dan ikhlas. Karena itu adalah salah satu ujian untuk kita bisa naik harkat derajat ke tingkat selanjutnya. Ya sahabat IMP, mungkin pembahasan kali ini hanya sampai di sini. Lain kali nanti akan saya bahas lagi untuk tema-tema berikutnya. Sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.